kerja ikut orang kita harus, apalagi saya ingatnya proses di PT sudah 1 tahun kan ya. Jadi aku nggak boleh nyerah gitu. Jadi aku harus kuat dan Allah kasih jalan yang lebih baik. Neneknya meninggal. Gitu. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di video aku Monago. Di video kali ini aku kedatangan tamu istimewa. Kenalin dong, namanya siapa dong? Saya Nur. Mbak Nur, dari mana Mbak? Dari Karawang. Karawang, Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Weh, Jawa Barat nih. Halo, welcome Jawa Barat. Salam kenal. Nih yang lagi di Jawa Barat, senggol-senggol dong Mbak Nurnya. Ya Mbak Nur ya? Senggol dong. Senggol dong. Oke, Mbak Nur, aku nih mau nanya-nanya sama Mbak Nur nih. Mbak Nur di Hongkong udah berapa lama? Aku udah 2 tahunan. 2 tahun? 2 berarti baru dong? Baru. Berarti kalau masih 2 tahun itu prosesnya ketika COVID datang itu ya? Oh, saya ketika COVID datang lagi parah-parahnya itu. Itu gimana ceritanya tuh? Proses waktu mau ke Hongkong waktu COVID melanda itu? Aku kan sebelum proses masuk PT itu sebelum ada COVID, sebelum parah itu. Nah, udah masuk proses, baru 3 bulan proses itu COVID lagi parah-parahnya. Langsung proses di stop. Jadi saya 1 tahun masa di PT. 1 tahun di PT? Iya. 1 tahun baru terbang ke PT aku. Ke PT. 1 tahun proses di PT, baru fly ke Hongkong itu. Itu selama berarti setahun tuh bener-bener di dalam PT atau nunggu di Nggak rumah? ada pulangnya kan, soalnya kita dipulangkan dulu. Karena COVID parah, kita semuanya dipulangkan. Selama 6 bulan di PT, terus dipulangkan dulu. Terus baru balik lagi 6 bulan lagi itu. Nunggu di rumah itu sekitar 5 bulan lah. 5 bulan di rumah, Iya. terus baru balik proses lagi. Oh, Benar-benar corona itu benar-benar waktu itu parah banget. kalau boleh tahu gimana prosesnya belajar mengajar di PT? Ya biasa ya, belajar bahasa, yang kayak gitulah, yang perkenalan diri, yang biasalah, yang basic, yang biasa kita buat majikan nanya ke kita kayak gitu kan. Interview gitu lah ya. Interview yang kayak gitu-gitu aja. Itu langsung pakai, maksudnya dari awal kan memang belum bisa ngerti bahasa sama sekali tuh. Jadi kalau di PT tuh diajarin bener-bener dari nol apa gimana gitu? Dari nol, benar-benar kita belajar dari perkenalannya benar-benar dari nol. Aku ngapalinnya aja sampai kayak mau botak. Jadi belajarnya tuh setiap hari atau ada hari-hari tertentu yang Setiap hari, cuman hari Minggu aja kita liburnya. Oh. Pas hari Minggu kita libur. Dan di PT waktu itu aku tuh nggak pegang HP loh. Pegang di HP dibaginya 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali. Pas libur aja. Oh gitu. Jadi gimana, losenya enak nggak di situ ngajarinnya? Ya dibilang enak ya, enak aja. Apa itu selain belajar bahasa itu kalian belajar apa aja di PT itu selama di PT? Iya biasalah, kita belajar masak, kayak bersih-bersih kayak gitu kan. Yang namanya kita mau jadi di sini jadi pembantu, pastilah basic-basic yang kita kerja di rumah aja kayak gitu kan. Oh, seputar kerjaan rumah lah ya, nyapu, ngepel gitu. Cuma kan namanya kita beda negara, beda rumah kan, pastilah ada peraturan-peraturan tersendiri ya. Iya. Caranya ngepel gimana gitu-gitu kan. Iya. Masak gimana gitu kan. Oh ya Mbak, gimana setelah sampai di Hong Kong? Kaget gak sih lihat suasana di Hong Kong? Mungkin lihat gedung-gedungnya yang tinggi-tinggi, yang kayak gimana gitu. Kesannya gimana waktu pertama kali menginjakan kaki di Hong Kong? Di Hong Kong itu kayak bebas gitu. Hong Kong bebas banget ya gitu. Ngelihat banyak cece-cece yang dari Indo, dari Filipina gitu. Apalagi pas libur kayak gini, banyak teman, nambah teman gitu kan. Bener-bener. Kita walaupun kerja capek, tapi kita tuh bisa happy gitu. Karena kita setiap seminggu sekali kan kita libur. Iya, betul. Tanggal merah kita libur Betul. gitu. Jadi ya kita walaupun di rumah stres, tapi kalau ada libur gitu happy aja gitu. Soalnya happy gitu ya, ketemu sama teman Indonesia gitu kan. Iya. Terus gimana di sini kerjaannya jaga apa? Kerjanya saya sekarang jaga Popo, jaga nenek ya. Oh, jaga nenek. Ada babynya nggak? Nggak ada, aku jaga nenek aja. Gimana pengalaman di rumah majikan? Mereka rewel apa gimana? Kalau yang majikan pertama itu ya, kan aku ini majikan kedua.
Gimana ceritanya tuh? Soalnya yang pertama itu kan meninggal. Oh. Saya baru 9 bulan, terus nenekku meninggal, jadi saya dipinisin kan sama majikan. Jadi saya nyari baru. Ini majikan yang baru. Di sini aku udah 1 tahun lebih. Berarti ini majikan kedua. Oke. Terus gimana pengalaman majikan kedua? Baik nggak? Alhamdulillah majikan kedua baik banget. Dan saya cuma berdua aja sama nenek aku. Ah, tiap hari? Wih, enak banget. Ya makanya ya kerjanya cuma main HP aja. Oh, main HP. Kerjanya main HP. Tapi dibayar penuh, coy. Tapi di majikan pertama itu saya benar-benar tidur jam 1. Nah, kerjaan full, nggak berdiri terus kerjaannya. Cuman saya sabarin gitu. Saya tetap bertahan gitu. Libur pun bukan hari Minggu, libur saya dikasihnya hari Jumat. Oh, hari Jumat. Oh, oke. Cuman saya sabarin walaupun setiap hari nangis ya. Yang namanya kerja ikut orang kita harus, apalagi saya ingatnya proses di PT sudah 1 tahun kan ya. Jadi aku nggak boleh nyerah gitu. Jadi aku harus kuat dan Allah kasih jalan yang lebih baik. Neneknya meninggal gitu ya. Terus dikasih majikan yang lebih baik lagi. Saya bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua itu pasti butuh perjuangan Ya, ya. itu perjuangan. Di posisi sekarang ini saya benar-benar prosesnya itu panjang banget dan melelahkan. Pasti butuh Duit kesabaran. juga, butuh modal, butuh segalanya dah. Oh gitu. Tapi nggak pernah ya tuh cerewet kan neneknya? Baik. Neneknya sih Ya biasa lah nenek-nenek biasa. ya. Namanya nenek-nenek ya cerewet pikun yang kayak gitu ya, kita harus sabar aja intinya. Kita kan yang namanya jaga orang ya, apalagi kita cuma berdua gitu. Jangan mentang-mentang berdua kita seenaknya aja sama nenek. Tetap aja walaupun nenekku pelitnya minta ampun. No, sih gitu. Pelitnya minta ampun. Saya kalau mau libur kan otomatis siang dia nggak ada yang ngasih makan ya. Iya, betul. Saya beliin sendiri bubur buat dia. Oh gitu. Dia nggak mau ngeluarin uang, tapi saya beliin sendiri. Oh. Ya, karena dia yang aku jaga gitu. Aku nggak mau sampai dia sakit karena Ya, saya betul. butuh ini pekerjaan ini buat menafkahin keluarga saya yang di rumah gitu. Ya, intinya kita harus legowo apapun itu ya, Mbak. Iya betul. Oh ya, pernah nggak sebelumnya kerja ke negara lain selain di Hong Kong? Pernah saya pertama ke Malaysia. Oh di Malaysia, berapa tahun di Malaysia? Dua tahun. Oh 2 tahun. Saya 2 tahun di Malaysia. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun berapa ya? Lama. Sebelum ke Hong Kong deh. Oh sebelum ke Hong Kong. Sebelum ke pokoknya saya tuh pulang dari Malaysia langsung proses 2 minggu di rumah langsung proses ke Hong Kong. Masa sih? Beneran. Berarti langsung ya? Langsung. Oh, Soalnya gitu. butuh Mbak janda. Oh janda. butuh buat ada yang nafkahin gitu. Oh gitu. Semangat lah ya, namanya ya itulah takdir hidup, perjalanan hidup. Yang penting tetap semangat, tetap berada di jalan yang baik. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan. Kalau boleh tahu di Malaysia jaga apa kerjanya kan di sana kan selain ada pembantu rumah tangga, di sana juga ada pabrik gitu. Saya Di tapi pabrik? saya tunggu kan. Saya di Rumah tangga juga. Rumah tangga juga. Oh, jaga apa di sana? Bukan jaga apa lagi ya. Kerjanya capek banget lah. Oh, capek. Rumahnya besar. Besar banget. Nyuci mobil tiap hari saya waktu itu. Terus anaknya 5, bayangin. Wow. Udah gede-gede semua. Terus sekolah, cuci bajunya putih-putih semua harus pakai tangan, Wow. bukan pakai mesin cuci gitu. Tangan sampai rusak aku waktu di Malaysia. Pokoknya perjuangan aku di Malaysia itu nggak bakalan aku lupain sih. Itu pengalaman pertama ya di Malaysia? Pengalaman pertama. Orang Melayu apa? Cina. Orang Cina. Oh, gitu. Tapi emang sih kalau di Malaysia sama di Hong Kong itu beda banget karena di Hong Kong itu rumahnya kan kecil-kecil nih. Rumahnya kecil. Kalau di Malaysia kan bungalow ya, istana gitu ya. Kamarnya ada kan- berapa? Kamarnya ada 9, Tuh, bayangin. memang berarti orang kaya ya berarti. Orang kaya, mobilnya aja 5. Setiap hari itu aku cuciin, setiap pagi. Setiap pagi. Setiap pagi, setiap hari harus dicuci. Gitu ya. Kalau kan sekarang udah di Hong Kong nih, udah 2 tahun juga kan. Kalau menurut sampean enak mana di Hong Kong sama di Malaysia? Hong Kong lah. Hong Kong deh, Hong Kong. Hong Kong, semangat gitu. Apa yang membuatmu betah di Hong Kong? Duit, dolar. Duit. Itu
pasti itu kita nggak bisa pungkiri ya kan. Ini sih menurutku kebebasan. Kebebasan ya. Kebebasan buat para TKW itu benar-benar dijunjung tinggi ya di Hong Iya, Kong ya. Kita aman juga ya di sini. Aman. Kita kalau ada apa-apa KJRI pasti nanggepin kan. Menurutku kebebasannya sih luar biasa sih buat Hong Kong. Udah gitu di sini kan banyak komunitas juga kan. Jadi kita nggak khawatir lah misalkan ada apa-apa gitu, pasti banyak komunitas yang membantu kita Iya. gitu. Oh ya, kan kemarin kan lagi rame nih, ada mbak-mbak yang baru berapa bulan di Hong Kong itu dia nangis-nangis, stres, nggak betah itu. Ya sebenarnya tuh di negara manapun tuh orang jahat, orang baik tuh pasti ada aja ya. Iya. Coba dong pesennya buat mbak-mbak yang baru datang atau mbaknya yang mau baru proses ke Hong Kong itu, coba pesen dong sama mbak-mbaknya yang mau ke sini. Buat mbaknya yang mau berjuang buat keluarganya, mohon buat buletin dulu lah tekadnya gitu. Sayang prosesnya, sayang perjuangannya. Kalau kesini baru 1 bulan nangis pengen pulang, prosesnya otomatis kita masih ada potongan. Masa keluarga juga sih yang mau itu. Pokoknya mbaknya harus kuatin dulu deh mentalnya. Emang sih negara Hong Kong itu negara beton. Emang nggak semuanya nasibnya kayak saya ya, majikannya baik, ada juga yang nggak baik juga. Maksudnya nggak baik dalam artian cerewetnya atau pekerjaannya, capeknya gitu. Intinya kita harus apapun itu resikonya, buletin dulu deh tekadnya. Kalau belum jangan, kasihan. Buang-buang waktu ya kan. Buang waktu, buang uang loh. Betul. Potongan kan, kita pertama kali pasti kan ada potongan, nggak Iya, mungkin nggak iya, ada iya. kan. Gitu. Itu aja sih. Dikuatin mentalnya gitu Kuatin ya, mentalnya. fokus gitu kan. Fokus. Selagi kita tidak dipukul, makan tetap ada layak, walaupun kadang-kadang kita beli sendiri ya, kita Iya. harus tirakat lah ya, apa namanya, Iya. tirakat ya, sabar Sabar gitu. aja, sabar. Jangan maunya instan. Di sini mbak-mbak semua di sini tuh kan awalnya pasti mengalami kesulitan-kesulitan yang pasti kalian tuh belum tahu gitu loh. Jadi bukan, jangan dipandang enaknya aja, oh ternyata ini enak, ternyata kok kayak gini ya. Jadi jangan mandang enaknya Iya, aja. jangan lihatnya yang udah sukses, yang udah majikannya baik, lihatnya semuanya kok ada prosesnya. Intinya prosesnya. semuanya ada prosesnya. Sampai ada di titik benar-benar enak itu ada prosesnya, nggak enaknya gitu. Pastilah ya. Pasti nggak yang ujuk-ujuk langsung enak banget ya. Nggak ada Pasti yang diuji kayak dulu gitu. ya kan. Pasti diuji dulu. Oke lah Mbak Nur, karena ini waktunya udah sore, makasih banyak waktunya sharing-sharingnya hari ini ya kan. Sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan. Dan oh iya, ngomong-ngomong liburnya tiap hari apa sih? Aku tiap minggu. Kalau liburnya tiap hari minggu nggak ada kegiatan, sini aja gabung ya. Siap. Soalnya aku selalu di sini sih ya, seperti ini liburnya kayak gini terus ya. Oke. Oke, tutup dulu ya. Oke. Baiklah teman-teman, itu tadi sharing-sharing kita bersama Mbak Nur. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Hong Kong, yang mau proses, itu jangan dilihat enaknya aja. Pasti semua itu pasti ada ujian, pasti ada tantangan-tantangan tertentu gitu. Kalau kalian kuat, kalian juga pasti bisa kayak kita di sini gitu ya. Jangan nangis, jangan patah semangat, dan jangan mudah menyerah. Kayak kita tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.